Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, perlindungan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur berterima kasih atas anugerah, penyertaan, kasih sayang-Mu kepada kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti tentang firman yang kami dengar dan kami baca, serta berikan kepada kami kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, judul renungan hari ini adalah tetap setia di tengah derita. Dalam Injil Markus 13 ayat 13 disebutkan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku, mengikut Yesus bukan berarti jalan hidup kita bebas dari penderitaan. Justru sebaliknya, di dalam Markus 13, Yesus secara langsung memperingatkan murid-muridnya bahwa mereka akan dibenci oleh semua orang karena namanya. Ini bukan janji kenyamanan, tetapi sebuah kenyataan keras bahwa kesetiaan kepada Kristus seringkali membawa kita pada jalan penderitaan. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah nubuatan tentang aniaya dan akhir zaman, Yesus memberi sebuah penghiburan dan janji dengan berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apa artinya? Artinya adalah keselamatan tidak diberikan kepada mereka yang hanya memulai perjalanan iman, tetapi kepada mereka yang tetap setia sampai akhir, meskipun harus melewati jalan yang penuh luka dan air mata. Saudaraku, kesetiaan bukanlah respon alami manusia dalam penderitaan, tapi justru karena itu, iman yang sejati akan semakin bersinar ketika tetap bertahan dalam gelap. Saudaraku yang terkasih, pertanyaan yang besar untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini adalah, dalam situasi seperti apakah kesetiaan kita kepada Kristus akan diuji? Yang pertama, saat kita ditolak dan dibenci karena iman kita kepada Kristus. Dalam Injil Markus 13 ayat 13 bagian A sangat jelas disebutkan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Saudaraku, Yesus tidak hanya menyampaikan kabar buruk tentang kebencian dunia, tapi menunjukkan bahwa kebencian itu datang karena namanya. Dunia benci kepada Kristus, artinya semakin kita mencerminkan Kristus, semakin kita mencapai keserupaan dengan Kristus, semakin kita akan berbenturan dengan dunia yang menolak terang. Ketika kita menyuarakan kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan menolak kompromi, saat itulah kita dianggap asing, bahkan oleh orang-orang terdekat kita. Saudara, kesetiaan diuji ketika kita harus memilih antara ditekan oleh lingkungan atau berdiri teguh bagi Kristus. Tidak sedikit orang yang mulai meninggalkan iman karena takut ditolak. Tapi justru dalam penolakan itulah kita sedang mengikuti jejak Sang Juru Selamat kita. Dalam Yohanes 15 ayat 18 disebutkan, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Saudaraku yang terkasih, jangan takut menjadi berbeda karena kebenaran. Ketika hidupmu tidak mengikuti arus dunia, itulah tanda kamu sedang berjalan di jalur Kristus. Saudara, mari minta hikmat dari Roh Kudus untuk menyatakan iman dengan kasih tanpa menyimpang dari kebenaran. Yang kedua, dalam situasi seperti apakah kesetiaan kita akan diuji? Yaitu saat penderitaan terasa panjang
dan tidak kunjung berakhir. Dalam Markus 13 ayat 13 bagian B disebutkan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku, penderitaan jangka pendek bisa dihadapi siapa saja, bahkan dengan kekuatan emosional. Tapi penderitaan yang berlangsung lama, yang seolah tidak ada ujungnya, itulah ujian yang sebenarnya. Banyak orang mulai goyah ketika mereka tidak segera melihat jawaban doa, melihat pemulihan atau perubahan keadaan. Di masa seperti itu, pertanyaan-pertanyaan teologis akan muncul, seperti, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak bertindak? Apakah Tuhan tidak mendengar doaku? Apakah Tuhan tidak mendengar seruanku? Saudaraku, tapi di tengah ketidakpastian itu, kesetiaan sejati bukanlah merasa takut, melainkan tetap berpaut kepada Tuhan meski dalam kelemahan. Yesus tidak berkata bahwa segala hal akan segera membaik, tetapi Ia berjanji bahwa yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Keselamatan itu bukan hanya tentang masa depan, tapi juga tentang karakter yang dibentuk di tengah penderitaan. Saudara, dalam Yakobus 1 ayat 2-3 disebutkan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Saudaraku, jangan jadikan penderitaan sebagai alasan untuk mundur dari iman. Sebaliknya, jadikan sebagai momen untuk belajar percaya tanpa syarat. Bangun kebiasaan bersyukur dan tetap melayani. Walau hati sedang lelah, ketekunan dibentuk lewat disiplin, bukan perasaan. Yang ketiga, dalam situasi seperti apa kesetiaan kita kepada Kristus akan diuji? Saat kita merasa sendiri, tapi tetap memilih taat. Nah, saudaraku yang terkasih, kadang-kadang penderitaan paling sunyi terjadi ketika kita merasa ditinggalkan, bahkan oleh orang-orang yang semula berjalan bersama kita. Dalam kesendirian, kesetiaan terasa berat karena tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengapresiasi atau menguatkan. Kita berdoa, tetapi seolah-olah langit tertutup. Kita melayani, tetapi kita tidak dianggap. Kita sudah berbuat baik, tetapi itu masih belum cukup. Saudaraku, ingat dan perhatikan. Justru pada saat seperti itulah, taat kepada Tuhan adalah cara kita menunjukkan cinta yang sejati kepadanya. Kita tidak taat karena ingin dipuji, tapi karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Saudaraku, Yesus pun pernah merasakan kesendirian di Getsemani. Dalam kesetiaannya diuji di sana, bukan di keramaian, tapi di kesepian. Dan ia tetap taat sampai akhir. Saudara, dalam Tawarik 16 ayat 9 disebutkan, sebab mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, jangan nilai kesetiaan dari respon manusia, tapi dari kesadaran bahwa Tuhan melihat hati. Lakukanlah ketaatan kecil setiap hari, bahkan jika tidak ada yang menyaksikannya. Karena Tuhan menyimpan setiap tetes ketaatan itu. Saudaraku yang terkasih, kesetiaan kepada Kristus bukan hanya ditunjukkan dengan kata-kata, tetapi melalui kehidupan yang bertahan di tengah derita. Dunia boleh membenci, hidup boleh terasa berat, dan langit bisa terasa diam. Tapi selama kita tetap berpaut pada Kristus, ada keselamatan yang menanti di ujung jalan itu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai detik ini. Kami percaya dalam segala hal Tuhan beserta dengan kami. Kami sangat percaya Engkau menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu.
Tuhan, kuatkan kami dalam menghadapi segala sesuatu. Roh Kudus, mampukan kami untuk berjalan di tengah penderitaan kami dengan tetap berdiri pada kebenaran. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.